So yo, what's up my friends, selamat datang di We Help Lovers. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa kalian like dulu video ini dan kalian subscribe supaya Mimin lebih semangat dalam membuat alur cerita manhwa. Oh iya, Mimin mau ngasih tahu nih, buat kalian yang ingin berdonasi atau sekedar naktirin Mimin kopi, link sawernya udah Mimin cantumin di link deskripsi. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu kopi dan cemilan kalian. Atur posisi rebahan kalian karena videonya akan dimulai. Scene dibuka diperlihatkan Minghe tengah bengong dengan perkataan dari Jenderal Lee. Jenderal Lee berkata, berdasarkan penelitian kami, semua calamity domain berasal dari meteor. Setiap monster menyimpan makhluk yang menjadi ancaman bagi umat manusia. Semua makhluk hidup memiliki insting. Insting pertama adalah kehidupan di dunia adalah untuk bertahan hidup. Tapi apa kau tahu insting pertama yang dimiliki oleh calamity domain? Minghe menjawab, membunuh. Benar, insting pertamanya adalah membunuh, untuk membantai. Mereka akan terus membunuh umat manusia sampai musnah dari peradaban. Minghe bertanya, Jenderal Lee, jadi apa kita para manusia benar-benar sebagai kanker alam semesta? Sambil berjalan untuk mengambil air, Jenderal Lee berkata, bertahan hidup merupakan insting pertama kita. Insting keduanya adalah bereksplorasi keingintahuan. Aku belum bisa menjawab pertanyaanmu, karena sekarang umat manusia masih berada di tahap eksplorasi alam semesta. Minghe bertanya, apa itu kenyataan atau kebenaran? Manusia super tingkat atas dan para ahli kosmologi tidak bisa menjawabnya. Minghe berkata, namun jika alam semesta memang tidak menginginkan kita dan ingin keberadaan kita lenyap, kita tidak akan diberi kekuatan super. Kekuatan super utama manusia memiliki kemampuan untuk melawan calamity domain. Sambil memberikan air minum ke Minghe, Jenderal Lee berkata, benar, pendapatmu bagus. Kemunculan manusia super menjadi bukti besar untuk membantah teori tersebut. Mungkin juga kita merupakan kelahiran baru di alam semesta, sedangkan para makhluk calamity yang menginvasi merupakan kuman alam semesta. Kita tidak akan pernah kewalahan melawan monster calamity. Para manusia super akan melindungi perjalanan kita dalam bereksplorasi, menjaga api peradaban tetap terang. Minghe berkata, sekarang aku juga manusia super, meski aku belum berada di level untuk melindungi seluruh umat manusia. Setidaknya, aku melindungi orang-orang terdekatku. Sambil mengambil sesuatu di kantong saknya Jenderal Lee berkata, untuk menyimpulkan ada dua hal yang ingin kupastikan darimu. Kuharap tidak ada yang kau sembunyikan dariku. Minghe menjawab, oke. Pertama, setahun yang lalu, tim astronomi kami mendeteksi sebuah meteor yang dijuluki The Ghost. Ketika monster memasuki astronomi bumi, tiba-tiba lintasannya berubah dan meledak di atas permukaan bumi. Kecelakaan yang kau alami terjadi di sekitar tempat salah satu meteor tersebut jatuh dan menyebabkanmu tidak sadarkan diri selama setahun. Jadi itu yang terjadi. Jenderal Lee bertanya, apa yang kau lihat? Sambil menatap ke arah Jenderal Lee, Minghe menjawab, aku hanya melihat cahaya sangat terang menyelimuti langit. Kemudian aku mulai kehilangan kesadaran. Apa kau yakin tidak melihat apapun? Contohnya seperti sesuatu yang keluar dari meteor tersebut. Minghe menjawab, tidak sama sekali, tidak ada. Mungkinkah ada salah satu calamity domain yang keluar dari sana? Kami mengklasifikasi bencana dari kelas 1 sampai ke 12.
Bencana kelas 1 tingkatnya kurang lebih seperti bencana alam, contohnya seperti tornado. Sedangkan kejadian monster mutan di kota Lanyang diklarifikasi sebagai bencana alam kelas 3. Dokter Zoa yang ingin memanfaatkan keuntungan dari sumber air kota menuju ke bencana alam kelas 9. Kau menghentikannya tepat waktu. Sontak Minghe terkejut. Kejadian serius seperti mutasi hanya diklasifikasi sebagai bencana alam kelas 3. Jenderal Lee menjawab, bencana yang sedang kami awasi adalah The Gods. Tapi penelitian kami telah menetapkannya sebagai bencana alam kelas 9. Diperlihatkan ada sebuah meteor yang sangat besar yang ingin jatuh ke sebuah perkotaan. Terlihat Minghe terkejut dan berkata sambil tergagap-gagap, ke kelas 9? Benar, tingkat kehancurannya sudah melebihi luas provinsi. Itu bisa menjadi ancaman di seluruh wilayah Cina Selatan. Minghe menjawab, itu sangatlah mengerikan. Jenderal Lee berkata lagi, meteornya sendiri tidak terlalu mengerikan, tapi yang mengerikan adalah salah satu yang dibawanya. 5 tahun yang lalu muncul bencana alam kelas 8 di Cina Selatan. Yang menyebabkan terjadinya bencana alam kelas 8 adalah munculnya Emperor Class Calamity Beast. Ngomong-ngomong, sumber kontaminasi kali ini berasal dari darah Emperor Class Calamity Beast. Dulu ada pedagang gelap yang secara sembunyi-sembunyi menjual darah Calamity Beast. Minghe berkata hanya karena itu menyebabkan masalah yang besar. Dengan demikian, sesuatu yang berada di dalam meteor The Gods sama mengerikannya, yang berkemungkinan untuk mengancam peradaban umat manusia. Organisasi resmi manusia super kami telah mencari keberadaan meteor sejak lama tanpa hasil. Kau bukan cuma jadi petunjuk terdekat kami, tapi kau juga merasakan gelombang meteor tersebut secara langsung. Aku berharap mendapatkan beberapa petunjuk dari dirimu. Minghe menjawab, tapi aku benar-benar tidak memiliki petunjuk yang penting. Maafkan aku. Bukan masalah, kami hanya ingin memastikannya saja. Makhluk itu mungkin berada di pecahan meteor yang lain, atau mungkin jatuh di tempat lain, bahkan negara lain. Minghe bertanya, baik, Jenderal Lee, apa hal yang kedua? Oh, Luolin memintaku terus-menerus untuk merekomendasikanmu. Dia berharap kau bergabung dengan organisasi kami. Dengan begini, kemampuan super keberuntunganmu telah membawamu ke nasib yang baik. Setelah setahun koma, kau tiba-tiba bangun dengan kekuatan super Violet Soul, Fish tipe. Musibah yang kau alami sepertinya menjadi berkah bagimu. Bagaimana dengan bergabung dengan kami? Minghe menjawab, aku harus mendiskusikannya dengan kakakku terlebih dahulu. Baiklah, pintu kami akan selalu terbuka untukmu. Aku sudah cukup mengganggu waktu istirahatmu. Minghe memanggil Jenderal Lee. Jenderal Lee, tunggu. Jenderal Lee berbalik arah dan berkata, apa kau ingat sesuatu yang penting seperti petunjuk? Sambil menggaruk kepalanya Minghe, dia berkata, karena aku berhasil menemukan sumber kontaminasinya, aku berharap mendapatkan hadiah 200 yuan, ya kan? Jenderal Lee tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tenang saja. Takkan ada 1 sen pun yang hilang dari hadiahmu. Minghe menjawab, terima kasih. Setelah itu Jenderal Lee keluar dari ruangannya Minghe. Minghe terdiam beberapa menit. Setelah itu, dia menutupkan matanya dan berkata, ini waktunya bermeditasi. Tempat berpindah di alam bawah sadarnya Minghe. Terlihat ada sebuah patung yang berada di tengah-tengah pilar. Sambil berjalan menaiki anak tangga, Minghe berkata, kau mendengar perkataan dari Jenderal Lee? Terlihat patung di hadapan Minghe mulai retak. Dan mata dari patung itu bergerak ke arah Minghe sambil mengeluarkan sebuah cahaya. Terlihat cahayanya mulai sangat terang
menyelimuti alam bawah sadar Minghe yang berwarna biru. Sontak Minghe pun langsung menutupkan matanya. Tampaknya patung itu berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik. Minghe berkata, "Kaulah adalah bencana alam kelas 9 itu kan?" Terlihat wanita besar itu berubah menjadi sangat kecil seperti ukurannya si Minghe. Saat dia berkata, kau meremehkanku. Setidaknya aku adalah level 11. Minghe bertanya ke wanita itu, apa benar kau datang ke sini untuk memusnahkan umat manusia? Wanita itu menjawab, kalau iya kenapa? Kamu sudah mendengarnya perkataan Dr. Zoa kan? Dia mengatakan kebenaran. Manusia sudah terlalu serakah. Alam semesta mulai kesusahan. Berarti aku punya cukup alasan untuk tidak membiarkanmu keluar. Tidak tahu diri, aku sudah memberimu kemampuan super tipe kekuatan. Aku juga mengizinkanmu berlatih di dimensi meditasi saat kamu koma selama setahun. Memang bagaimana kamu bisa mengalahkan mutan Dr. Zoa? Minghe menjawab, kita saling berbagi di tubuh yang sama. Kalau aku mati, kau pun juga ikut mati. Jika aku tidak mengalami kecelakaan yang tak terduga pada saat itu, Dewi ini tidak akan tinggal di dalam tubuhmu. Inang lemah sepertimu tidak pantas disinggahi oleh Dewi sepertiku. Minghe berkata, Jenderal Li bilang insting pertamamu adalah membunuh, tapi insting pertamamu adalah bertahan hidup. Meski aku memiliki tubuh yang lemah, tapi kau tetap memilikiku untuk bertahan hidup. Jangan bandingkan aku dengan para calamity domain yang lemah itu. Aku adalah makhluk tertinggi. Dalam istilah manusia, aku ini sang dewi. Dan juga kamu pikir mudah mencari tubuh yang cocok. Kemungkinan untuk menemukannya sampai 1:100 juta. Selain itu, aku bahkan memakan waktu cukup lama untuk menyesuaikan tubuh saat penggabungan. Tubuhmu membutuhkan waktu selama 1 tahun penuh untuk menyatukan diriku dengan dirimu. Minghe menjawab, kalau begitu, kau memberiku kekuatan sebagai imbalan karena telah membuatku koma. Sudah. Mulai sekarang kita akan hidup aman. Insting pertamamu adalah bertahan hidup, sama halnya manusia yang hidup di bumi ini. Terus, apa yang ingin kamu katakan? Sebenarnya, kau sendiri tidak mengetahui kebenaran dari alam semesta ini. Kau hanya mengikuti semacam kehendak. Aku akan mengajakmu keliling dunia. Mungkin itu bisa mengubah pikiranmu. Memang ada sisi buruk di dunia ini, tapi secara keseluruhan lumayan indah. Wanita itu berpikir sejenak. Di samping itu, kau terlihat cukup manis. Aku sangat senang bisa mengenalmu. Kita akan cepat akrab. Minghe menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Tapi wanita itu menepis tangan si Minghe dan berkata, kita akan akrab dengan syarat kau berlatih keras untukku. Kau bahkan hampir mati di tangan Pursuit Lord. Dewi ini tidak ingin mati denganmu. Minghe berkata, Pursuit Lord, ayolah, aku akan memberimu lawan kuat untukmu. Aku akan membuatmu berlatih sedikit. Sambil tiduran dan menguap dan Minghe menguap, dia berkata, enggak, aku lelah sekali. Aku butuh istirahat. Aku bahkan tidak bisa bermeditasi. Minghe pun menutupkan matanya. Setelah itu, di saat dia membuka mata, dia pun terbangun. Dia bergumam, bencana kelas 9. Benar, ada bom nuklir di dalam tubuhku. Terlebih, jika aku memberitahu ke semua orang tentang ini, dia bisa langsung meledak. Tidak mungkin bisa menebak konsekuensi apa yang akan ditimbulkan. Jika aku berpisah darinya, bukankah artinya aku menyelesaikan bencana kelas 9? Untuk sekarang, lebih baik tetap bersamanya.
Tempat berpindah di luar rumah sakit. Terlihat banyak sekali reporter yang menunggu Minghe untuk keluar. Para wartawan itu berkata, pahlawan muda yang menyelamatkan masalah mutan akan keluar dari rumah sakit. Mari kita saksikan momen ini bersama-sama. Bukankah kau bilang akan memberi kami interview eksklusif? Kenapa ada banyak stasiun TV di sini? Seseorang reporter berkata, itu dia keluar. Kenapa Anda mengenakan masker pahlawan? Anda masuk TV. Seseorang yang memegang kamera berkata, tolong lepaskan maskernya. Para pemirsa harus mengetahuinya. Katakan sesuatu pahlawan. Tolong katakan sesuatu. Beberapa kata saja. Minghe terdesak. Dia ditanya ribuan pertanyaan oleh para wartawan. Minghe pun menjawab pertanyaan dari para reporter. Dia berkata, aku hanya berusaha sebisa mungkin untuk melindungi orang-orang terdekatku. Pihak pusat dan institut yang berpartisipasi lebih besar dalam memusnahkan monster mutasi. Di saat Lin Yoyo berada di rumah sakit, dia mendengar perkataan si Minghe melalui televisi. Semua orang yang masuk ke kota Lanyang adalah pahlawan. Mereka semua adalah pahlawan kota Lanyang. Kalian semua harus menginterview mereka semua. Terlihat teman si Minghe yang bertiga ini, mereka sedang makan dan mendengar berita yang dibawakan oleh Minghe. Ada yang berkata, bagus sekali, kata-katamu sangat hebat, Minghe. Tempat berpindah di sebuah pemakaman. Terlihat ada seseorang pria yang menangis di depan pemakaman. Ternyata dia pria gendut yang pernah melawan Dr. Zoa, tetapi teman duanya telah tewas di tangan Dr. Zoa. Dia berkata, Wang Feng, Xiaolang, kalian mendengarnya kan? Kita skuad kita adalah pahlawan kota. Tempat berpindah lagi di sebuah taman. Minghe berkata, dengan keadaanku sekarang, lebih baik aku tidak keluar di depan umum dulu. Kalau tidak, aku bisa dikirim ke sebuah laboratorium untuk dibedah. Aku sudah punya uang sekarang. Ini akan sedikit meringankan beban kakakku. Untungnya, aku sudah bilang ke Suster Song untuk tidak membocorkan identitasku ke orang lain. Sebaliknya, dia malah khawatir. Terlihat Minghe menghampiri kakaknya yang sedang berjualan es krim di taman. Kakaknya berkata, Minghe, apa yang kamu lakukan di sini? Minghe menjawab, Kak, pihak pusat memberiku hadiah atas keberanianku. Aku dapat uang lumayan banyak. Kita bisa santai hari ini. Aku akan mengajakmu makan besar. Kakaknya menjawab, tidak bisa. Kalau es krim ini tidak habis dijual hari ini, bisa basi. Kita tabung dulu uangnya. Kita gunakan di masa depan. Minghe menghampiri kakaknya sambil berkata, kalau begitu biarkan ku bantu menjualnya. Biar cepat selesai dan kita bisa makan bareng. Bukankah kamu harus tetap di rumah untuk belajar agar bisa ikut ujian tahun depan? Kenapa kamu buang-buang waktumu ke sini? Seluruh penjuru kota membicarakan seseorang pahlawan yang berhasil menyelesaikan masalah mutan di kota Lanyang. Kamu harus bisa, jadi sepertinya sangat hebat. Bukankah kamu selalu bilang ingin menjadi manusia super yang bisa melindungi kota? Kamu bisa menjadikan pahlawan kota Lanyang sebagai panutan. Selalu bekerja keras. Kakakmu sangat yakin kalau kamu bisa lolos ujian masuk Institut Manusia Super tahun depan. Sambil menggaruk kepalanya, Minghe bergumam, Kak, orang itu sebenarnya aku. Tetapi Minghe berkata ke kakaknya, dokter bilang agar aku keluar buat cari udara segar. Jadi aku akan membantumu. Minghe berteriak sangat keras. Es krim, kami jual es krim. Apapun rasanya kami punya semua. Kakaknya tertawa mendengar teriakan Minghe. Terlihat Luolin memperhatikan mereka dari kejauhan sambil berkata, si bodoh itu telah jadi sorotan di seluruh kota. Dikagumi layaknya superstar, menarik
perhatian semua orang. Akan tetapi, malah sebaliknya, dia menolak tawaran media dan berakhir membantu kakaknya yang sedang bekerja. Tetapi, dia bocah yang sangat bijaksana. Ming He melihat Liu Wolin yang sedang memperhatikan dirinya dari kejauhan. Ming He mengambil handphonenya dan menelepon seseorang. Dia berkata, "Hai, halo, kau?" Seseorang di telepon berkata, "Aku Liu Wolin, komandan yang dikirim ke kota Lanyang. Aku ingin mengobrol denganmu tentang bergabung ke organisasi resmi manusia super. Apa kamu sudah memutuskannya?" "Aku sudah memikirkannya tentang itu. Kakakku sudah bekerja sangat keras selama setahun untukku. Dia ingin aku masuk Institut Manusia Super. Aku berencana untuk belajar dulu. Ketika tahun ajaran mulai, aku akan ikut progres pendaftaran khusus Institut Manusia Super." Luoli menjawab, "Oke, kamu masih muda. Kamu belum perlu dulu untuk pekerjaan intensitas tinggi seperti melindungi kota." Minghe menjawab, "Ketika aku lulus, aku pasti akan langsung mendaftar ke tempat kalian." Ngomong-ngomong, soal program penerimaan khusus, organisasi kami juga memiliki departemen khusus namanya Dragon Tooth. Agen dari Dragon Tooth merupakan agen besar. Normalnya mereka tidak harus secara penuh melindungi kota. Bahkan mereka juga bisa bergabung dengan organisasi manusia super lain. Mereka hanya perlu datang ketika ada masalah khusus, membantu pihak pusat. Selain mereka mendapatkan hak sebagai petugas, mereka juga akan menerima gaji setiap tahunnya. Kamu pasti membutuhkan banyak uang. Biaya di Institut Manusia Super tidaklah murah. Itu Jangan khawatir, kami tidak akan membatasi kebebasanmu juga. Kamu harus bebas memilih misi yang kamu inginkan. Setidaknya kamu membantu kami. Minimal 2 kali dalam setahun, kamu akan menerima gajimu. Kau tahu, sebenarnya kalian bisa menghubungiku kapanpun kalian mau. Lagi pula, mengabdi kepada negara adalah kewajiban manusia super. Kamu pintar ngomong juga. Aku akan menganggap itu sebagai persetujuan. Mulai sekarang, kamu adalah agen Dragon Tooth, bagian dari organisasi kami. Aku menantikan kerjasamamu. Aku juga. Kakaknya si Minghe berjalan menghampiri Minghe dan berkata, "Akhirnya semua sudah terjual. Siapa yang meneleponmu?" Minghe menjawab, "Organisasi pusat. Mereka memberiku pekerjaan paruh waktu. Biayanya lumayan. Kak, aku sudah punya pemasukan. Mulai sekarang kakak tidak perlu kerja sendiri. Terlalu keras. Kita sekarang sudah bisa punya rumah." Kakaknya bertanya, "Sungguh?" "Iya." "Kalau begitu harus kita rayakan. Ayo jalan. Aku sudah lama tidak makan malam daging seafood." Minghe menjawab, "Baiklah, makan malam selanjutnya adalah seafood." Mereka berdua pun makan-makan besar di sebuah restoran. Dan mereka pun pergi ke toko baju untuk membelikan kakaknya sebuah baju. Setelah itu, Minghe pun mempersilahkan kakaknya untuk memasuki rumah yang dibeli Minghe. "Meski ini masih menyewa, namun aku bahagia. Segera kita bisa membelinya." Kakaknya berkata, "Hidup seperti ini sudah bagus." Tentu. Nanti akan lebih bagus lagi. Ngomong-ngomong, karena kamu sekarang manusia super, jika kamu bertemu dengan pahlawan misterius kota Lanyang, ucapkan terima kasihku untuknya. Berterima kasih itu penting. Kudengar dia bertarung dengan monster mutan yang jauh lebih kuat darinya. Untuk melindungi kota kita, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia bisa saja melarikan diri, tapi dia memilih untuk tetap bertahan di sana. Sekujur tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Dia hampir mati saat bertarung dengan monster itu, yang membuat anak-anak bisa makan es krim di taman. Mendapat rumah baru. Semua orang di kota ini dapat hidup nyaman karena para manusia itu. Jadi, jika ada kesempatan, kamu harus menyampaikan rasa terima kasihku untuknya." Minghe menjawab, "Kak, akan kupastikan itu."
Tidak perlu berterima kasih kepada aku. Lihat Minghe sedang mandi. Aku akan mempertaruhkan seluruh jiwa dan ragaku untuk melindungimu. Orang baik sepertimu layak mendapatkannya. Sejak saat itu, Minghe mulai latihan kerasnya. Terlihat latihan pertama adalah latihan dasar, push up. Dan latihan kedua adalah kekuatan, mengangkat sebuah beban. Latihan ketiga adalah latihan ketahanan. Latihan keempat adalah teknik. Dia berlatih teknik kungfu atau sebuah teknik tinjuan. Dan latihan kelima adalah pengetahuan. Minghe pergi ke sebuah perpustakaan dan membaca semua buku yang bersangkut paut dengan sebuah calamity domain. Latihan terakhir adalah latihan langsung. Minghe menutup matanya. Di saat itu, Minghe memasuki alam bawah sadarnya. Dia bertemu dengan Dewi. Dewi itu berkata, "Pembuatan mutan Dr. Zoa selesai. Ini adalah simulasi 90% dari kekuatan aslinya. Kamu akan melawan versi tiruannya untuk latih tanding." Terlihat tiruan Dr. Zoa telah keluar. Minghe telah bersiap-siap untuk pertarungannya. Dia berkata, kebetulan. Aku masih belum bisa memanfaatkannya atas apa yang diperbuat. Tentu saja, prioritas utamanya adalah meningkatkan kekuatan fisikmu yang akan melibatkan asupan nutrisi lebih banyak. Kekuatan tempurmu tidak akan lemah, hanya saja tubuhmu tidak bisa mengimbangi otakmu. Terlihat status dari si Minghe, Monglao Rank, tinggi 181 cm, berat 70 kg. Buat yang sisanya bisa kalian baca kok. Berdasarkan tingkat pertarung manusia, kamu berada di Monglao rank. Cobalah untuk mencapai ke 19 rank. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah mati. Jika aku berhasil mencapai 19 rank, apa aku bisa menggunakan Swanfish Absolute Domain? Iya, Swanfish milikmu akan menjadi Red Sovereign Talent. Terlihat pukulan Minghe mengenai simulasi Dr. Zoa. Simulasi dari Dr. Zoa menyerang Minghe. Jika kamu bisa menggunakan Absolute Domain, lawan seperti Dr. Zoa hanya bagaikan semut. Aku ingat, guru pernah mengatakannya. Talent memberikan manusia kemampuan untuk menembus batas mereka. White Dose Talent, kecepatan luar biasa, kekuatan luar biasa, reaksi yang luar biasa. Milikku adalah pukulan super. Blue Spirit Talent, pengguna memiliki kekuatan fisik seperti White Dose Talent dan dianugerahi Spirit Art kekuatan super. Yang pertama adalah Pyrokinesis, yang kedua adalah Wind Manipulation. Milikku adalah Explosive Fist. Violet Soul Talent, pengguna memiliki kemampuan dari White Dose Talent dan Spirit Art dan dianugerahi Ultimate Soul Art. Yang pertama ada Call of Flames, yang kedua adalah Dancing Thunder, yang ketiga adalah Whirling Skylon. Milikku adalah Star Maker Glowing Witch Piece. Bagaimana dengan Red Sovereign Talent? Kamu harus menunggu sampai masuk Institut Manusia Super sebelum mempelajari talent tersebut. Red Sovereign Talent tidak hanya memiliki kemampuan dasar White Dose, Blue Spirit seperti Art, dan Violet Soul Ultimate Soul Art. Mereka juga dianugerahi Absolute Domain. Dalam Absolute Domain, kekuatan supermu akan meningkat secara drastis dan lawanmu akan terbatas. Mereka harus mengikuti aturanmu dalam bertarung. Ini seperti dalam game, di mana kamulah menentukan aturannya. Terlihat pertarungan simulasi Dr. Zoa dan Minghe masih berlangsung. Minghe berkata, "Aku ingin merasakannya. Apa kau bisa membuat simulasinya?" Wanita itu berkata, "Enggak. Kamu harus melatih Ultimate Soul Art terlebih dahulu karena kamu belum terbiasa dengan Violet Soul Talent. Jangan pernah berpikir bisa menggunakan Red Soul Talent. Ultimate Soul Art milikmu membutuhkan jumlah tanda yang banyak agar bisa bekerja. Beruntungnya saat melawan Dr. Zoa, aku bisa menandainya dengan 49 pukulan. Jika tidak, kau akan mati."
Apa Star Market Galactic Fish milikku akan jadi lebih kuat jika aku bisa mendapat start lebih banyak? Iya, 49 tanda adalah start minimum untuk bisa mengaktifkannya. Pukulanmu harus bisa lebih cepat dan akurat. Manfaatkannya lingkungan sekitarmu, medium apapun yang bisa digunakan untuk swan fish milikmu. Jika gunakan exploit fish untuk memberi tanda lebih banyak. Jika kamu bisa melakukannya, maka kamu bisa mengaktifkan Ultimate Soul Art lebih awal. Minghe terdiam beberapa saat. Sebulan kemudian, tempat berpindah di stasiun kereta. Kereta dengan tujuan Nanduo NXX akan segera berangkat. Minghe berkata sambil memasuki kereta. Dia berkata kepada kakaknya, "Jangan sedih gitu, aku cuma pergi buat ikut tes. Ini tidak seperti aku pergi ke medan perang." Tempat berpindah di kawasan industri Nanduo Xianhan. Terlihat di kota sana muncul aura merah yang kabutnya sangat tebal. Kabut itu menutupi kota dan terlihat seluruh kota berwarna merah. Seseorang berkata, "Pak tua ini sudah bekerja di sini selama puluhan tahun. Aku tidak pernah melihat kabut setebal ini." Seorang berkata, "Pak Wong, ayo kita hentikan patrolinya. Kabut malam ini sangat tebal. Aku tidak bisa melihat apapun." Seseorang sebelahnya berkata, "Baiklah, padahal belum masuk bulan September. Kenapa bisa sedingin ini? Ayo kita kembali." Mereka berjalan pergi untuk kembali. Tetapi di saat mereka berjalan, terlihat ada sebuah tangan monster di belakang mereka yang berwarna merah. Seseorang berkata, "Aneh, padahal biasanya kita sudah sampai pabrik jam segini." Pak Wang, apa menurutmu kita salah jalan? Tidak mungkin. Aku selalu lewat jalan ini selama 10 tahun. Aku takkan mungkin salah jalan, bahkan dengan mata tertutup. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Sudah aku bilang, kita pasti salah jalan. Apa itu orang? Suara apa itu? Di saat orang itu menyenter ke arah yang lain, dia terkejut. Sontak terlihat ada sebuah monster laba-laba yang sangat besar. Temannya tertangkap oleh monster laba-laba itu. Temannya berkata, "Tolong." Orang itu berkata, "Pak Wang, selamatkan aku." Terlihat raut wajah orang itu telah keriput dan sangat pucat. Ternyata semua gizi yang ada dalam tubuhnya dihisap oleh monster laba-laba itu. Pak Wang berbalik arah dan berlari. Dia ketakutan melihat monster itu memakan temannya. Oke Sobat Wake, kita pun telah sampai nih di penghujung video. Kalian mau tahu kan kelanjutannya atau alur cerita manhwa menarik lainnya? Kita bakal lanjutin lagi di next video. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf jika Mimin punya salah kata. Mimin pamit undur diri. Thanks and bye-bye.